Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rozan Azikri dari kelas SI reguler 5 Indralaya dengan NIM 0903118190240006. Saya di sini akan menjelaskan atau memaparkan tugas UTS mata kuliah Manajemen Pengembangan Sistem Informasi dengan judul yaitu Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Jambi, yang saya ambil dari skripsi alumni Unsri jurusan Sistem Informasi pada tahun 2019, disusun oleh Fazri Wira Pratama. Baiklah, langsung ke materi. Jadi daftar isi atau materi yang akan disampaikan yang pertama yaitu tata kelola proyek dan tabel estimasi anggaran proyek. Yang kedua adalah kesimpulan dari materi, penyebab atau masalah, dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Yang ketiga adalah kesimpulan dari materi, merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Yang keempat adalah kesimpulan dari materi, membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Oke, jadi yang pertama yaitu organisasi tata kelola proyek. Ini merupakan tabel organisasi tata kelola proyek. Yang paling atas itu adalah project leader atau project manager. Selanjutnya dibagi menjadi 7 tahap sesuai dengan WBS atau work breakdown structure. Yang tahap pertama yaitu tahap definisi lingkup, terbagi menjadi dua bagian, yaitu staf dan tenaga ahli. Pada bagian staf terdapat staf administrasi, pada bagian tenaga ahli terdapat analis sistem. Yang kedua adalah tahap analisis masalah, terbagi menjadi dua, yaitu staf dan tenaga ahli. Pada bagian staf terdapat staf administrasi, dan pada bagian tenaga ahli terdapat analis sistem. Tahap ketiga adalah tahap analisis kebutuhan, terbagi menjadi dua, yaitu staf dan tenaga ahli. Pada bagian staf terdapat staf administrasi, dan pada bagian tenaga ahli terdapat analis sistem. Tahap keempat adalah tahap analisis keputusan, terbagi menjadi dua juga, yaitu staf dan tenaga ahli. Pada bagian staf yaitu staf administrasi, dan pada bagian tenaga ahli terdapat analis sistem. Tahap kelima yaitu desain dan integrasi fisik, hanya terdapat satu yaitu tenaga ahli. Pada tenaga ahli terdapat analis sistem. Selanjutnya adalah tahapan keenam adalah tahap konstruksi dan pengujian, terbagi menjadi dua, yaitu staf dan tenaga ahli. Pada bagian staf terdapat staf administrasi, dan pada bagian tenaga ahli terbagi menjadi dua, yaitu programmer dan sistem tester. Tahap terakhir yaitu adalah tahap instalasi dan pengiriman, terbagi menjadi dua, yaitu staf dan tenaga ahli. Pada bagian staf terbagi menjadi dua, yaitu staf administrasi dan staf supporting. Pada bagian tenaga ahli terdapat programmer. Selanjutnya adalah tabel estimasi anggaran proyek yang akan saya tampilkan melalui Microsoft Excel. Oke, baiklah, ini merupakan tabel estimasi anggaran proyek dengan judul proyek yaitu Proyek Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi, dengan sasaran proyek yaitu tim aset Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi. Tujuan proyek ini yaitu merencanakan dan mengembangkan sebuah sistem informasi manajemen aset sesuai dengan penerapan prosedur, permintaan, dan pengadaan. Metode yang digunakan adalah metode FAST. Berikut adalah tabel estimasi anggaran proyek. Aktivitas pertama dengan kode 1.1 yaitu melakukan wawancara dengan pihak Dinas Peternakan. Terdapat dua SDM yaitu analis sistem dan staf administrasi, yang mana total bayarnya dari kedua SDM tersebut adalah berjumlah Rp575.000 dengan peralatan yang diperlukan dengan total Rp150.000 dan biaya perjalanan dengan total Rp100.000, sehingga total bayar keseluruhan pada aktivitas 1.1 berjumlah Rp825.000. Tas yang kedua atau aktivitas yang kedua 1.2 yaitu melakukan observasi mekanisme dan proses bisnis.
SDM-nya itu hanya satu, yaitu analis sistem dengan total bayarnya yaitu 250.000, dengan peralatan yang diperlukan dengan total bayar 100.000 dan biaya perjalanan dinas yaitu 100.000, sehingga eh, total bayar pada aktivitas 1.2 ini yaitu Rp450.000. Selanjutnya adalah aktivitas dengan kode 1.3 yaitu membuat dokumentasi hasil investigasi. SDM-nya itu adalah staf administrasi dengan total bayarnya 75.000. Jadi sehingga total keseluruhannya yaitu 75.000. Total bayarnya itu 75.000. Selanjutnya adalah aktivitas yang kedua dengan kode 2.1 yaitu menentukan masalah. SDM-nya itu hanya satu, yaitu analis sistem dengan total bayarnya itu 500.000. Yang ke aktivitas 2.2 yaitu menganalisa masalah. SDM-nya itu terbagi menjadi dua, yaitu analis sistem dan staf administrasi. Dengan total bayar dari keduanya yaitu adalah 325.000. Dan total bayar peralatan yang diperlukan adalah 50.000, sehingga total bayar keseluruhan dari aktivitas 2.2 yaitu 375.000. Selanjutnya adalah aktivitas dengan kode 2.3 yaitu membuat dokumentasi hasil analisis sistem. SDM-nya itu berjumlah satu, yaitu staf administrasi dengan total bayarnya itu 75.000 dan alat yang diperlukan dengan total bayar 50.000. Sehingga total bayar keseluruhan pada aktivitas 2.3 yaitu Rp125.000. Selanjutnya adalah aktivitas 3.1 yaitu mengumpulkan data untuk analisis kebutuhan masalah. Dengan SDM-nya itu analis sistem dengan total bayar 250.000. Aktivitas dengan kode 3.2 yaitu membuat rincian kebutuhan sistem yang dibutuhkan. Dengan SDM-nya itu analis sistem dengan total bayar 250.000. Dan aktivitas ke-3.3 yaitu menentukan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. SDM-nya itu analis sistem dengan total bayar yaitu 250.000. Dan aktivitas ke-3.4 membuat dokumentasi hasil analisis kebutuhan yang telah didapatkan, yaitu staf administrasi, SDM-nya sebagai SDM, dan total bayarnya itu 75.000, dan alat yang diperlukan adalah ATK dengan total bayar 50.000, sehingga total bayar keseluruhan pada aktivitas 3.4 yaitu 125.000. Selanjutnya adalah aktivitas 4.1 yaitu mengumpulkan data untuk analisis keputusan dan menganalisa hasil. Dengan SDM-nya itu analis sistem dengan total bayar 250.000. Aktivitas 4.2 yaitu merumuskan kandidat pengembangan sistem informasi. Dengan SDM yaitu analis sistem dengan total bayar yaitu 500.000. Selanjutnya aktivitas dengan kode 4.3 yaitu merumuskan kandidat kelayakan pengembangan sistem informasi. Dengan SDM-nya itu analis sistem dengan total bayar 250.000. Yang selanjutnya adalah aktivitas 4.4 yaitu menentukan kandidat sistem terpilih untuk pengembangan sistem. Yang SDM-nya itu adalah analis sistem dengan total bayar 250.000. Aktivitas selanjutnya yaitu 4.5 yaitu membuat dokumentasi hasil analisis keputusan yang telah didapatkan dengan SDM staf administrasi dengan total bayar 75.000 dan total bayar alat yang diperlukan adalah 50.000, sehingga total yang dibayarkan pada aktivitas 4.5 yaitu 125.000. Aktivitas selanjutnya yaitu 6.1 yaitu membuat user interface. SDM-nya itu terbagi menjadi dua, yaitu programmer dan staf administrator. Dengan total bayar SDM berjumlah Rp1.300.000. Dengan alat yang diperlukan berjumlah 3 dengan total bayar Rp50.000. Sehingga total keseluruhan pada aktivitas 6.1 yaitu Rp1.350.000. Selanjutnya adalah aktivitas yang ke-6.2 yaitu membuat database. Dengan SDM-nya itu terbagi menjadi dua, yaitu programmer dan staf administrator. Dengan total bayarnya yaitu Rp2.050.000. Dengan alat yang diperlukan berjumlah dengan total bayar Rp50.000. Sehingga
total bayar keseluruhan pada aktivitas 6.3 6.2 adalah 2.100.000. Selanjutnya adalah aktivitas 6.3 yaitu membuat coding, terbagi menjadi dua SDM yaitu programmer dan staf administrator dengan total bayar SDM yaitu 4.025.000. Dengan alat yang diperlukan total bayarnya 50.000 sehingga total bayar keseluruhan pada aktivitas 6.3 yaitu 4.275.000. Selanjutnya adalah aktivitas 6.4 yaitu melakukan uji coba sistem dengan SDM-nya yaitu sistem tester dengan total bayar 600.000 dan alat yang diperlukan sehingga total bayarnya keseluruhan pada aktivitas 6.4 adalah 600.000. Aktivitas 6.5 yaitu membuat dokumentasi hasil uji coba sistem dengan SDM-nya yaitu staf administrasi dengan total bayar 50.000. Selanjutnya adalah aktivitas 7.1 yaitu instalasi dan konfigurasi sistem dengan SDM-nya yaitu programmer dengan total bayar 100.000 dan biaya perjalanan yaitu 100.000 sehingga total keseluruhan pada aktivitas 7.1 berjumlah Rp200.000. Aktivitas 7.2 yaitu training kepada user, terdapat dua SDM, yaitu yang pertama yaitu programmer dan staff supporting dengan total bayar pada SDM yaitu 250.000 dan biaya perjalanan dengan total bayar 100.000 sehingga total bayar keseluruhan pada aktivitas 7.2 yaitu 350.000. Selanjutnya adalah aktivitas 7.3 yaitu membuat dokumentasi implementasi sistem. SDM-nya yaitu staf administrasi dengan total bayar 75.000. Dan yang terakhir aktivitas 7.4 yaitu menyerahkan sistem sepenuhnya kepada perusahaan. SDM-nya terbagi menjadi dua yaitu project manager dan programmer. Dengan total bayar yaitu 350.000 dan biaya perjalanan yaitu 200.000 sehingga total bayar keseluruhan pada aktivitas 7.4 yaitu 550.000. Itu saja estimasi anggaran proyek dari sistem ini. Selanjutnya adalah kembali ke materi. Oke, selanjutnya adalah materi kesimpulan dari materi penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Oke, jadi penyebab dan masalah pengembangan suatu sistem informasi timbul karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu terdapat banyak permasalahan yang timbul di sistem yang lama. Seperti operasi sistem yang lama tidak efisien lagi, terdapat kesalahan proses atau hasil, serta nilai dari manfaat mulai berkurang. Yang kedua adalah adanya perkembangan dari organisasi itu sendiri. Terdapat pengembangan kebutuhan suatu informasi yang lebih besar, data yang disimpan meningkat, serta adanya perubahan prosedur. Itu yang menyebabkan adanya perkembangan dari organisasi. Selanjutnya yang ketiga adalah perkembangan teknologi. Untuk tetap eksis dan selalu di permukaan, suatu organisasi harus mengikuti perkembangan suatu teknologi. Yang keempat adalah masalah pengembangan suatu sistem informasi adalah organisasi proyek itu sendiri. Seperti organisasi yang dibentuk tidak optimal, metode yang digunakan tidak efektif, pengawasan yang kurang, prosedur yang tidak tertata, perencanaan dan implementasi yang terburu-buru, dan dukungan dari eksekutif yang tidak maksimal. Selanjutnya adalah kebijakan. Kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi dilakukan oleh manajemen puncak, karena manajemen menginginkan untuk meraih kesempatan-kesempatan yang ada yang tidak dapat diraih oleh sistem yang lama, atau sistem yang lama mempunyai kelemahan. Suatu sistem informasi dapat dikembangkan karena adanya kebijakan dan perencanaan terlebih dahulu. Tanpa adanya kebijakan, pengembangan sistem oleh manajemen puncak, maka pengembangan sistem tidak akan mendapat dukungan dari manajemen puncak. Selanjutnya adalah faktor yang menentukan kesuksesan manajemen. Yang pertama yaitu manusia.
Manusia ini berperan sebagai aktor pengembang suatu sistem. Yang kedua adalah masalah. Masalah ini adalah sesuatu yang perlu diselesaikan pada pengembangan sistem. Yang ketiga adalah proses. Proses ini adalah bagaimana aktivitas pengembangan sistem tersebut dibangun. Yang selanjutnya adalah kesimpulan dari materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Apa itu perencanaan? Jadi perencanaan itu merupakan proses peletakan dasar tujuan dan sasaran termasuk penyiapan segala sumber daya untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya adalah apa sih tujuan dari perencanaan? Jadi tujuan dari perencanaan yaitu yang pertama memberi pegangan bagi pelaksana proyek, yang kedua adalah sarana komunikasi antar penyelenggara proyek, yang ketiga adalah dasar pengaturan alokasi sumber daya, dan yang keempat adalah sebagai fungsi pengendalian. Selanjutnya adalah jenis perencanaan. Jadi jenis perencanaan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama perencanaan strategis. Perencanaan strategis ini sebagai policy atau kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Yang kedua adalah perencanaan operasional. Perencanaan operasional ini merupakan rencana terinci yang menjabarkan dari perencanaan strategis. Tujuan dari semua rencana ini adalah memecahkan aktivitas yang diinginkan ke dalam sebuah bagian kecil. Selanjutnya adalah alat bantu pengelolaan proyek. Sebenarnya banyak alat bantu yang digunakan untuk membantu pengelolaan proyek, tetapi yang paling banyak digunakan yaitu adalah Work Breakdown Structure atau WBS. Jadi WBS ini merupakan fungsinya itu menggambarkan aktivitas proyek ke dalam bentuk visual guna membentuk perencanaan, pengorganisasian, hingga proyek selesai sesuai waktu yang ditentukan. WBS ini lebih direkomendasikan karena WBS dapat mendefinisikan pekerjaan untuk penyelesaian suatu proyek, menemukan sesuatu yang bersifat mendesak, menanggulangi penyimpangan, serta sebagai kontrol dalam pengembangan proyek. Selanjutnya adalah metode pengembangan sistem informasi. Menentukan metode pengembangan sistem informasi ini harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi lingkungan organisasi sesuai dengan tempat di mana sistem itu akan diimplementasikan. Beberapa metode pengembangan sistem informasi antara lain SDLC, RAD, FAST, dan spiral, serta prototyping, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi membuat estimasi perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Estimasi anggaran proyek. Jadi, dalam manajemen biaya proyek, yang menjadi perhatian utama adalah biaya sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan kegiatan dalam jadwal proyek. Maka dari itu, perlu dibuat suatu estimasi anggaran proyek. Jadi, estimasi anggaran proyek ini adalah perkiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk membangun proyek berdasarkan data biaya yang didefinisikan dengan baik dan berdasarkan pedoman aturan yang berlaku. Penyusunan estimasi anggaran proyek ini berguna untuk mencegah kegagalan suatu proyek. Jika suatu biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan estimasi anggaran proyek, maka proyek tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, penyusunan estimasi anggaran proyek sangat penting dilakukan. Oke, baiklah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada tugas UTS kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.